Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan saya di sosialisasi tanda gejala dan pencegahan COVID-19. Di sini saya mau memperkenalkan diri saya adalah mahasiswi dari Universitas Bengkulu yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata periode 90. Di sini saya memiliki proker kerja mensosialisasikan tanda gejala dan dan pencegahan COVID-19. Em, Langsung saja saya mulai untuk mempersingkat waktu. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti ibu hamil, ibu menyusui, orang dewasa, dan anak-anak. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Virus 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Padahal, banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok ini adalah virus SARS dan virus MERS. Ini disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat coronavirus atau COVID-19. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, kasus terkonfirmasi positif 8 Juli 2020 adalah 68.079 orang dengan jumlah kematian 3.359 orang dan jumlah kesembuhan 31.585 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 5%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka lansia memiliki persentase tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 60,4% penderita yang meninggal akibat COVID adalah laki-laki dan 39,5% sisanya adalah perempuan. Selanjutnya, saya akan membahas gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama yaitu demam, di mana suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering, dan yang ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan yang terakhir ruam kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu saat penderita terpapar virus corona.
Selanjutnya, penyebab virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Tapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang terakhir, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit tertentu seperti perokok atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona ini. Yaitu yang pertama, yang sebagaimana telah kita ketahui, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk ke dalam kategori ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan jika kita mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi? Kapan kita harus pergi ke dokter? Pasti kakak-kakak mempertanyakan hal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan, jika kakak-kakak merasakan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segera lakukan isolasi mandiri bila mengalami gejala infeksi virus corona.
Terus langsung melakukan physical distancing maupun social distancing setelah 2 hari maupun 2 minggu, 2 hari sampai 2 minggu setelah kakak-kakak merasa gejala-gejala pada diri kakak-kakak. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 119X9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Bagaimana sih proses pendiagnosisan virus corona? Pasti kakak-kakak tidak terlalu tahu kan, karena tidak diberitahukan secara gamblang di media. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama ada rapid diagnostic test atau yang biasa kita kenal dengan rapid test untuk mendeteksi antibodi dan antigen yang diproduksi oleh tubuh melawan virus corona. Di Indonesia, rapid test antibodi yang sering digunakan dalam tes COVID-19 menggunakan sampel darah atau serum. Hasilnya lebih kurang dalam 15 menit sudah keluar. Yang kedua, swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction, untuk mendeteksi virus corona menggunakan sampel darah. Hasilnya lebih kurang 45-60 menit baru terlihat. Dan yang terakhir, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun juga bisa berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Pada orang yang jika yang terpapar virus corona itu adalah orang yang lanjut usia atau yang memiliki antibodi yang lemah seperti orang penderita kanker atau orang yang merokok, itu akan menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Di mana komplikasinya ini berupa kasus, sini saya akan membahas kasus yang terparahnya. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut. Yang pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, cedera jantung akut. Yang kelima, sindrom kesulitan pernafasan akut. Dan terakhir, kematian. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kepada kakak-kakak langkah-langkah perlindungan dasar terhadap virus COVID-19 yang harus kita terapkan dimanapun kita berada dan oleh siapapun. Yang pertama, cuci tangan secara teratur, menggunakan sabun dan air mengalir agar terhindar dari kuman atau virus yang mungkin menempel. Lakukan etika bersin dan batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan, buang segera tisu, cuci tangan, serta gunakan masker. Kunjungi layanan kesehatan, segera periksakan kesehatan jika mengalami demam, batuk, dan sesak napas. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan penderita demam, batuk, dan sesak napas. Konsumsi makanan matang, hindari daging mentah dengan konsumsi makanan matang untuk mencegah bakteri dan virus. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada sosialisasi saya kali ini. Apakah ada yang belum jelas? Apakah ada yang kakak-kakak ingin tanyakan pada saya? Saya persilahkan. Ya, langsung aja, Kak.
perbedaan ODP, PDP, sama OTG ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ODP itu adalah orang dalam pemantauan, yaitu ciri-cirinya menderita demam dan pilek, batuk, atau sakit tenggorokan. Dalam 14 hari terakhir sempat berkunjung ke wilayah terjangkit atau kontak dengan pasien positif COVID. Sedangkan PDP, pasien dalam pengawasan, memiliki gejala infeksi saluran pernafasan atau ISPA ringan hingga berat dalam 14 hari terakhir sempat berkunjung ke wilayah terjangkit atau kontak dengan pasien positif COVID-19. Satu lagi OTG. OTG itu orang tanpa gejala, tidak memiliki gejala COVID-19, tetapi memiliki resiko telah tertular dari orang yang telah terkonfirmasi positif virus COVID-19. Contohnya seperti petugas kesehatan. ODP, PDP, dan OTG itu sama-sama memiliki resiko tertular, tetapi dengan ciri-ciri yang berbeda. Kalau dari pemahaman saya seperti itu, Kak. Apakah Kakak sudah jelas? Apakah perlu disebutkan lagi? Baiklah, di sini kan kakak-kakak sudah bekerja dan sebagaimana kita tahu, kita kan telah memasuki era new normal. Di sini saya untuk terakhir kalinya mau mengingatkan kakak-kakak aturan new normal untuk para pekerja. Yang pertama, hindari transportasi umum untuk berpergian. Jika terpaksa menggunakan transportasi umum, tetap jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hindari menyentuh fasilitas transportasi umum. Selalu gunakan hand sanitizer setelah menyentuh sesuatu dan membawa helm sendiri jika menaiki ojek online. Yang kedua, hindari jabat tangan dan menyentuh fasilitas yang dipakai bersama. Seperti cuci tangan saat sampai di kantor, patuhi protokol yang berlaku, gunakan siku untuk membuka pintu atau menyentuh tombol lift, pastikan untuk hindari kerumunan, usahakan agar ada aliran udara sinar matahari masuk ke ruang kerja kakak. Dan yang ketiga, segera bersihkan diri kakak-kakak setelah sampai di rumah. Bersihkan diri sebelum bersentuhan dengan anggota keluarga. Jika dirasa perlu, bersihkan ponsel, kacamata, dan tas dengan desinfektan. Pakaian kotor dan masker kain sebaiknya dicuci dengan deterjen. Disinfeksi masker 1 kali pakai sebelum membuang untuk melindungi petugas pengelolaan sampah. Dan yang keempat, selalu konsumsi gizi seimbang untuk menjaga kesehatan kakak-kakak. Lakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari agar daya tahan tubuh terjaga. Cukupkan istirahat setidaknya 7 jam per hari. Rutin berjemur saat pagi selama 15 menit pada pukul 9 sampai 11. Dan yang terakhir, selalu cek kembali kondisi kesehatan kakak-kakak. Jika memiliki atau mengidap penyakit degeneratif, usahakan selalu dalam kondisi terkontrol. Penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan ginjal, kondisi autoimun, dan ibu hamil juga harus selalu memantau kondisinya. Itulah Kak sosialisasi yang bisa saya sampaikan tentang tanda, gejala, dan pencegahan COVID-19. Bermanfaat dan semoga kakak-kakak bisa memberitahukan atau menyebarkan kepada orang lain apa yang telah saya beritahukan kepada kakak-kakak. Saya sangat berterima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun.